Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sebab orang kalau sudah merasa puas dengan apa yang sudah dia perbuat, maka biasanya orang tersebut akan lalai berleha-leha. Tapi kalau dia merasa masih kurang dengan apa yang dia lakukan, dia akan giat, rajin dan terus bersemangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kita melaksanakan taat kepada Allah itu bagus, tapi jangan pernah kemudian kita merasa bahwa kita sudah maksimal melaksanakan taatnya kita kepada Allah. Tatkala kita merasa sudah maksimal dengan apa yang sudah kita lakukan, biasanya ini akan mendorong kita untuk berdiam diri, stagnan, jalan di tempat, tidak ada perbaikan. Orang sombong itu kan ada dua macam ya. Ada orang yang sombong dalam urusan dunia, ada orang yang sombong dalam urusan akhirat. Orang yang sombong dalam urusan dunia ini bisa kita lihat ya, banyak tuh. Ada orang yang sombong karena hartanya. Ada orang yang sombong karena ilmunya. Ada orang yang sombong karena jabatannya. Ada orang yang sombong karena status sosialnya. Ada orang yang sombong karena mungkin popularitasnya dan lain sebagainya. Segala macam bentuk sombong tentu Allah tidak suka. Ada orang yang sombong karena kekayaannya. Mentang-mentang dia orang yang kaya, orang yang takjir, hartanya berlimpah ruah, rumahnya bak istana, pendapatannya miliaran. Sombong kemudian menganggap rendah orang yang ekonominya di bawah dia, yang harusnya dia berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kalau dia pengusaha besar, mestinya menjadi pengayom terhadap pengusaha-pengusaha kecil, bukan malah menindas, bukan malah menghina, merendahkan. Orang kalau sudah lepas dari kontrol iman, kalau dia kaya pasti dia akan timbul rasa sombong dan angkuhnya. Tapi kalau dia dapat kontrol iman, terkendalikan dengan kontrol iman, insya Allah biarpun dia kaya, tetap dia menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita bicara kaya, berapa sih harta kekayaan kita? Coba bandingkan dengan Nabi Sulaiman misalkan, Nabi Ayub misalkan, bahkan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Gak seberapa kekayaan kita, tapi mereka orang-orang yang beriman. Orang yang tetap menjaga ya, ketulusan hatinya untuk merendahkan diri, tidak harus angkuh dan sombong terhadap kekayaannya. Maka pantas kalau dalam satu dialog antara baginda Rasul dengan iblis ya, Rasulullah pernah tanya kepada iblis, wahai iblis, siapakah teman-temanmu dari kalangan umatku, kata Nabi. Nah, iblis menjawab, di antara teman-temanku, di antara umatnya Nabi Muhammad ini, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya yang sombong teman iblis. Ya. Allah ini maha kaya. Kalau Allah sombong pantas, Allah nggak ada saingannya. Kita nggak punya apa-apa. Kita berangkat di dunia ini dalam segala keterbatasan. Waktu putihnya semua bayi yang lahir telanjang. Kita nggak punya apa-apa. Kalau sekarang kita punya jabatan, punya kekayaan, punya kedudukan, punya segala macam harta berlimpah ruah, semua itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang semestinya tidak menyebabkan kita sombong dan angkuh. Ada juga orang yang sombong karena ilmunya. Mentang-mentang alim, ilmunya setinggi langit, menganggap rendah orang-orang yang bodoh, bukannya mengajarkan, mengayomi, mendidik, malah merendahkan orang-orang yang mungkin pendidikannya sangat jauh dari dia. Ada yang seperti itu.
Orang alim itu kan mestinya seperti padi dia itu. Semakin berhasil semakin merunduk. Tapi kalau ada orang alim karena dia banyak ilmunya lantas dia sombong, ini Allah benci. Bahkan mungkin Allah bisa saja mengambil ilmunya dari dia. Ada orang yang kaya, orang-orang yang sombong karena jabatannya, ada. Ya, mentang-mentang dia jadi pejabat tinggi dengan tetangga nggak kenal. Mentang-mentang dia sebagai orang yang berkedudukan tinggi dengan rakyat kecil memandang rendah. Ini namanya kacang lupa sama kulitnya. Kenapa? Pak Kuwu jadi Kuwu, siapa yang ngangkat? Yang milih rakyat. Seorang bupati wali kota menjadi pejabat tinggi, siapa yang ngangkat? Rakyat. Menjadi gubernur, siapa yang ngangkat? Rakyat. Bahkan menjadi presiden pun rakyat yang ngangkat. Menjadi anggota DPR, DPRD, siapa yang ngangkat kalau bukan rakyat? Kalau kemudian setelah mereka ningkring di atas jabatan yang mereka perjuangkan, padahal semua itu adalah jerih payah keringat rakyat, lupa dengan rakyatnya, malah justru sombong. Ini namanya kacang lupa dengan kulitnya. Bisa saja jabatannya akan membahayakan dia, akan menghancurkan karirnya, menghancurkan wibawanya. Nah, itu sombong dalam hal duniawi ya. Ada orang yang sombong dalam urusan akhirat, ada. Ada orang yang merasa mungkin ibadahnya sudah hebat, sudah maksimal, sudah sempurna, sudah rajin sujudnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya. Kemudian dia memandang rendah kepada orang yang mungkin amalnya kurang banyak. Ya, ini juga lucu ini. Kita melaksanakan ibadah, rajin ibadah, alhamdulillah. Rajin tahajud, alhamdulillah. Kita rajin melaksanakan puasa Senin Kemis, alhamdulillah. Kita suka bersedekah, alhamdulillah. Kita sudah berangkat haji, umroh, alhamdulillah. Tapi jangan pernah ibadah yang kita lakukan itu menyebabkan kita berbangga hati, sombong dan menganggap rendah orang yang mungkin ibadahnya masih pemula ya. Ibadahnya masih belajar-belajar. Jangan pernah kita. Ya. Berapa banyak ibadah kita, kenapa harus kita sombongkan? Coba baginda Rasulullah SAW saja. Itu kan orang yang ibadahnya tidak ada yang menandingi baginda Rasul itu. Baginda Nabi itu kalau ibadah, sholat misalkan, itu seakan-akan beliau seperti orang yang dosanya paling banyak sedunia. Kalau tahajud, beliau sampai mengkhatamkan 30 juz Al-Quran, subhanallah. Ada di antara kita yang kalau tahajud sampai khatam 30 juz. Baginda Rasul melaksanakan qiyamul lail, tahajud, khatam 30 juz. Berdiri lama sampai kaki beliau bengkak. Beliau ruku pun lama, sujudnya lama sampai kakinya bengkak. Ada orang yang sujud, ada orang yang qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Saya kira zaman kita sekarang ini nggak ada. Kalau ada yang kakinya bengkak lain cerita. Ada yang bengkaknya mungkin karena asam urat. Ada yang bengkaknya karena gagal ginjal misalkan. Jarang ada orang yang ibadahnya mantap, rajin, ahli tahajud sampai kakinya bengkak, itu jarang. Bahkan mungkin tidak ada. Hanya baginda Rasul saja yang sampai kakinya bengkak-bengkak. Kita merasa ahli tahajud. Berapa banyak tahajud yang kita lakukan? Sejauh mana tahajudnya kita dibanding baginda Rasul? Maka nggak perlu kita sombongkan. Jangan pernah kita ngomong teman-teman kita, kamu mah baru sholat gitu aja sudah ngeluh. Saya nih tiap malam tahajud jam 3 bangun, nih saya nih ibadah tahajud paling hebat. Ini namanya orang yang membanggakan diri dengan amalnya, hati-hati. Rasulullah kalau berpuasa sampai kadang-kadang beliau nggak sempat sahur. Kalau kita kan puasa sahur nasi ya, roti.
Baginda Rasul tuh sering sekali makan sahur cuma 3 teguk air zam-zam. Ya. Sampai di siang hari beliau saking laparnya sampai perutnya diganjal batu. Ada kita kalau puasa sampai diganjal batu perutnya? Tidak ada. Jadi kalau kita bicara siapa orang yang ibadahnya paling maksimal, tidak ada lain kecuali baginda Rasul. Maka jangan pernah kita merasa sudah bangga ibadah kita sudah banyak. Itu jebakan setan itu. Itu jebakan setan. Jadi setan itu membisiki kita. Kalau kita ahli tahajud, ahli ibadah, bisiki dia dengan perasaan dada kita. Kamu memang ibadahnya hebat. Di kampung ini cuma ente yang ibadahnya mantap tak tertandingkan. Dihidupkan rasa ujub dan rasa takabur dalam diri kita. Sehingga kita ibadahnya mantap, hebat, mantap. Tapi kemudian merendahkan orang lain. Kamu sholat apaan begitu ketekas-keteku? Contoh saya nih, paling khusyuk sholatnya, paling sempurna, tumaknina sholatnya. Itu pun tidak baik. Ibadahnya baik, tapi rasa sombongnya tetap tidak baik. Ya. Jadi jangankan kita menyombongkan harta, menyombongkan jabatan, menyombongkan popularitas, menyombongkan harga diri, menyombongkan ibadah pun tidak boleh. Ya. Karena tatkala kita sudah sombong dengan ibadah kita, biasanya ibadah kita itu kurang itu. Jadi janganlah kita kemudian bangga dengan itu. Harusnya kita merasa ibadah kita kurang. Kita harus merasa puasa kita kurang. Kita harus merasa tahajud kita masih belum apa-apa. Kita harus merasa sedekah kita belum seberapa. Agar kita kemudian termotivasi, terangsang, bergairah untuk terus memperbaiki kita. Menambah amal-amal ibadah kita. Bukan malah justru menjadikan ibadah kita sebagai bahan untuk merendahkan orang lain. Ya. Al-mukirru bitaksiri abadan mahmudun. Orang yang mengakui kekurangan dirinya, dialah orang yang terpuji. Yang kedua, wal iqraru bitaksiri alamatul qabul. Mengakui kekurangan dirinya dalam beramal adalah tanda-tanda diterimanya amal. Itu pun sama ya. Siapa orang yang merasa kekurangan terhadap amal-amalnya, merasa kurang dengan amal-amalnya, itu tanda amalnya diterima. Kebalikan orang yang merasa bangga dengan amalnya, merasa puas dengan amalannya, biasanya amalnya tidak akan diterima. Kenapa? Beramal kemudian dihinggapi perasaan sombong dan angkuh, merasa sudah sempurna dengan yang lain. Jadi qanaah itu dalam agama itu bagus ya. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu qanaah. Artinya dia merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada Allah. Tapi qanaah di sini yang bagus adalah qanaah dalam hal duniawi. Ya, dengan rezeki kita, dengan harta kita, dengan apa yang kita punya, kita harus qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Agar kita tidak terserang penyakit yang namanya rakus, serakah, ya, tama. Ya, orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kehidupannya, dia akan cenderung rendah hati, tidak kemudian binal mengambil yang bukan haknya. Ya. Tapi dalam hal ibadah kita jangan qanaah. Ya. Jangan pernah kita merasa qanaah dalam hal ibadah. Sebab kalau kita merasa sudah cukup ibadahnya, itu tanda kita imannya bermasalah. Ya. Kita harus merasa kurang dengan amal-amal ibadah kita. Kita harus merasa kurang dengan sholat-sholat kita. Kita harus merasa kurang dengan puasa-puasa kita. Kita harus merasa kurang dengan segala sedekah-sedekah kita. Agar terus kita melakukannya dengan lebih giat lagi, lebih giat lagi, lebih giat lagi. Orang kalau sudah merasa ibadahnya cukup, ya dia akan berjalan di tempat, tidak ada perbaikan. Saya mah sudah cukup lah sholatnya, ya.
Tidak usah rajin-rajin, tak cukup insya Allah. Udah cukup lah, saya mau berpuasa Senin Kemis sudah. Ya. Kemudian dia berleha-leha, dia kemudian merasa tertipu dengan amalnya. Itu orang-orang al-ghurur, orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu dengan dirinya sendiri, dengan amalnya sendiri. Dia merasa bahwa amalnya sudah bagus. Dia merasa amal sudah sempurna. Kemudian dia terlena dan merasa dia sudah cukup segalanya, tidak ada peningkatan dalam ibadahnya. Lebih baik kita merasa kurang dengan ibadah kita. Saya tahajudnya masih belum lengkap, masih belum sempurna. Saya berpuasa masih banyak cacatnya. Saya melaksanakan sodako masih tercampuri ria, ya, tercampuri dengan perasaan ingin dilihat orang. Ya. Tatkala orang merasa ibadahnya masih jauh, tatkala orang merasa sholatnya masih belum sempurna, maka dia ada gerak batin semangat untuk terus memperbaiki diri. Ya. Jadi tanda-tanda orang yang bahagia itu katanya di dalam urusan dunia dia lihat ke bawah, tapi kalau dia sudah lari kepada urusan akhirat dia lihat ke atas. Ya, tanda orang berbahagia kata Nabi. Kalau urusan dunia dia lihat ke bawah. Kalau dia orang kaya dia harus melihat yang di bawahnya itu sehingga ada rasa syukurnya. Saya jadi pekerjaan seperti ini ya alhamdulillah. Di sana masih banyak orang yang nganggur kok. Saya punya pekerjaan ini walaupun nggak seberapa kok bayarannya, tapi masih banyak yang nganggur kok. Alhamdulillah kita syukuri. Yang punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil. Tetangga saya punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah punya motor. Tetangga cuma sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga nggak punya apa-apa, kemana jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga saya lumpuh bertahun-tahun gak bisa kemana-mana. Yang lumpuh, yang stroke alhamdulillah masih hidup. Tetangga saya sudah gak bisa ibadah lagi, yang sudah meninggal dunia. Dalam urusan dunia dia lihat ke bawah. Tapi kalau sudah berurusan dengan akhirat dia lihat ke atas. Kalau dia bisa tahajud, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa menjaga Senin Kemis, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, kenapa saya tidak? Kalau dia sudah berani beramal, bersedekah dengan jumlah yang besar, kenapa yang kayak saya tidak? Kalau dia bisa umroh bertahun-tahun, berkali-kali ke Mekah, kenapa saya tidak? Kalau ada orang yang dia bisa berangkat haji, bisa nabung kok. Dia pedagang kecil, pengusaha kecil bisa berangkat haji dengan nabungnya, kenapa saya nggak bisa? Mencontoh orang lain dalam ibadah itu boleh dan harus ya. Bukan mencontoh hal duniawi ya. Jadi kita contoh, kita iri boleh kepada orang dalam kebaikan ya. Bukan iri dalam dunia materi, kekayaan itu nggak bagus. Tapi kalau kita irinya kepada hal-hal agama, dalam hal akhirat itu bagus. Dia bisa ceramah, ilmunya banyak, dulu pesantren, nanti juga saya punya anak akan bawa pesantren, bagus itu, ngiri itu. Bagus. Dia bisa bangun pesantren, kenapa saya tidak? Dia bisa bangun malam, kenapa saya tidak? Dia ahli tahajud, kenapa saya tidak? Dia duhanya nggak pernah ketinggalan, kenapa saya tidak? Dia giat mengikuti pengajian, kenapa saya tidak? Ini namanya orang cemburu dalam hal kebaikan. Nah, kalau cemburunya dalam kebaikan, ada peningkatan kepada yang lebih baik. Kita mah kadang-kadang cemburunya, jealousnya dalam hal duniawi. Dia punya mobil, kenapa saya tidak? Dia punya motor, kenapa saya nggak punya? Dia mobilnya, rumahnya mewah, kenapa saya nggak bisa? Nah, terbakar hati kita ini, yang timbul adalah iri dengki. Nah, ini yang seperti ini bisa menyeret kita kepada lembah dosa. Tapi kalau kita iri kepada orang yang ahli ibadah, yang kemudian kita mencontoh dia, ini bagus. Dia hebat, tiap hari bolak-balik ke masjid berjamaah. Kok saya yang sehat masih muda begini kok nggak bisa? Saya harus bisa seperti dia. Hebat. Hebat luar biasa. Dia yang miskin kok hebat ya, nyumbang masjid sekian juta. Kenapa saya yang kaya nggak bisa? Oh nggak bisa. Saya harus lebih banyak daripada dia. Ngiri hal positif bagus.
Ya. Jadi jangan pernah kita merasa amal ibadah kita sudah cukup yang kemudian kita terjebak dengan amal kita.